Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kembali kita dapat mendatangi salah satu masjid rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai. Islam, agama yang Allah ridhoi, satu-satunya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha memahami agama kita dan kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Kok yang jawab cuma ibu-ibu doang yang jawab? Ikhwan ini enggak jawab. Ada ikhwan enggak sih? Subhanallah, ikhwannya tidak mau menjawab karena mungkin mereka lagi puasa sunnah. Puasa apaan sih hari Ahad? Oh, afwan, ternyata puasa Daud ya. Bertepatan dengan puasa Daud ya, hari Ahad ya. Masya Allah. Jadi kalau puasa Daud tidak boleh banyak bicara, Ustadz aja yang ngomong sendirian. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini akan membahas kembali buku yang berjudul 50 Sebab Terhindar dari Siksa Kubur ya. Pembahasan kita sudah sampai ke sebab 36 kemarin ya. Betul? Iya, hari ini kita masuk kepada sebab yang ke-37. Totalnya ada 50 sebab terhindar dari siksa kubur yang ada di buku ini. Dan hari ini kita akan mencoba masuk kepada sebab yang ke-37. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang sudah memiliki bukunya, bisa buka di halaman 90. Di halaman 90, sebab terhindar dari siksa kubur. Dan ini semua jumlah 50 yang ada di buku ini hendaknya dipahami ya dan diamalkan. Baik berupa perintah atau larangan-larangan tentunya kita jauhi, atau berkaitan dengan ibadah sunnah. Mari kita sama-sama berlomba untuk bisa memahami dan melaksanakan isi buku ini supaya nanti mudah-mudahan kita bisa terhindar dari siksa kubur. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini sementara, singkat, tidak lama, dan pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Sepanjang apapun usia seseorang, pasti dia akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mumpung masih hidup, masih ada ruh di badan kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbanyak persiapan bekal sebelum dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka marilah kita jangan banyak berleha-leha, jangan banyak bersantai-santai ya, apalagi barangkali mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah usianya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas ya. Sudah siap-siap, meskipun mati itu bisa saja di usia muda, 20 tahun juga bisa, 15 tahun juga bisa mati. Tetapi kalau kita lihat secara umum, yang kita lihat di masyarakat umumnya yang sudah tua ya. Maka bersiaplah kita untuk memperbaiki iman kita, ilmu kita dan amal kita, supaya nanti ketika Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Hari ini saya pikir tadi libur ya, karena 17 Agustus kan, ternyata tetap kajian ya.
Karena saya pikir ibu-ibu ikut lomba lari karung dan dimasukkan dalam karung oleh suaminya. Ternyata ibu-ibu nggak ikut lomba, ibu ya. Ya, lomba lari karung dan sekaligus dimasukkan dalam karung. Alhamdulillah, ternyata mereka ibu-ibu mungkin nggak ikut lomba, tetapi sibuk dengan mengkhatamkan Al-Quran di rumah. Betul, Bu? Iya, kita buka halaman 90. Halaman 90, sebab terhindar dari siksa kubur adalah selalu memperbaharui taubat menjelang tidur. Selalu memperbaharui taubat menjelang tidur. Sebetulnya bukan ketika akan tidur saja ya. Taubat itu kita lakukan pagi, siang, sore dan malam. Setiap saat kita bertaubat. Bahkan ibadah yang paling banyak kita lakukan di dunia sampai mati bukan sholat, bukan puasa, ya, bukanlah bersedekah, berinfak, haji umroh dan lain-lain. Ibadah yang paling banyak kita lakukan selama di dunia sampai mati adalah bertaubat. Taubat itu hukumnya wajib. Ya, berbeda dengan salat taubat. Salat taubat itu hukumnya sunnah. Tidak salat taubat juga enggak masalah. Tetapi kalau bertaubat jangan sampai ditinggalkan. Bertaubat itu hukumnya wajib. Salat taubat hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah bertaubat dan tidak melakukan salat taubat enggak masalah. Itu sunnah hukumnya, ya. Tapi cuman salat taubat saja tanpa bertaubat, maka ini berdosa. Nanti kita akan jelaskan seperti apa bertaubat itu, ya, yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada kita semua. Dan taubatnya tentu dengan taubat nasuha, yang sungguh-sungguh dalam pertaubatan. Dan di sini saya menulis selalu memperbaharui taubat menjelang tidur. Ya, karena ini hal yang kita lakukan untuk berjaga-jaga, ya, berhati-hati. Karena kita tidak tahu, barangkali ketika tidur, kemudian setelah itu betul-betul tidur selama-lamanya. Ya, meskipun kita bertaubat pagi, siang, sore, malam, tapi kita khawatirkan karena banyak juga kita lihat ada orang yang tidur setelah itu nggak bangun-bangun lagi. Betul-betul tidur selamanya, alias mati, dia meninggal dunia. Ya, makanya sebelum tidur kita berjaga-jaga, dikhawatirkan dicabut oleh malaikatul maut sehingga setelahnya mati. Tapi kan sebelum dicabut kita sudah sempat bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat dengan taubat nasuha, otomatis semua dosa akan diampuni. Nah, ketika semua dosa sudah diampuni, berarti diterima ya oleh Allah taubatnya itu, berarti diampuni semua dosa, otomatis dia akan terhindar dari siksa kubur. Itu maksud saya. Ya, artinya pertobatan itu bukan kita lakukan saja sebelum tidur ya, tetapi ini adalah salah satu upaya karena dikhawatirkan adanya usia yang sudah berakhir, dicabutnya nyawa ketika sedang tidur. Bapak Ibu mau nggak ketika meninggal dicabutnya ketika sedang tidur? Kok nggak jawaban? Kan kita nggak tahu nih kapan matinya, bagaimana matinya, ya kan? Di mana matinya kita nggak tahu semua. Tapi andai kata nih dicabut nyawa ketika sedang tidur, mau nggak? Tidak ada yang menjawab. Kalau bisa sih begini Ustaz, kalau bisa pesan-pesan dulu ya, sampaikan 1-2 poin wasiat-wasiat ya, kayak sinetron gitu. Udah pesan semua langsung mati. Ya subhanallah. Intinya Bapak Ibu sekalian, mati bagaimanapun tidak masalah, yang penting matinya husnul khotimah, yang matinya dalam ridho Allah dan Allah ampuni dosanya. Kita lihat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, mereka meninggal dunia karena dibunuh. Dan itu mati syahid, mati yang mulia. Ya, jadi bukan hanya orang yang meninggal dunia di tempat tidur berarti matinya enggak mulia. Mulia juga, asalkan memang dia bertakwa, asalkan dia soleh dan soleha, dia bertauhid, memiliki iman yang yakin betul kepada Allah dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ya, selalu memperbaharui taubat menjelang tidur, di mana kita tahu Allah itu selalu menerima taubat dari hambanya.
kapanpun dan dimanapun, asalkan betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha. Dan di sini kita menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim ya, halaman 91. Di halaman 91 ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, di antara amal perbuatan yang bermanfaat, dari sekian banyak amal yang bermanfaat, di antaranya yang bisa menjauhkan seseorang dari siksa kubur adalah duduk sesaat sebelum tidur. Duduk sesaat sebelum tidur dengan menghitung berapa banyak keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan selama satu hari itu. Jadi kita bermuhasabah, kita mengevaluasi. Sebelum tidur kata beliau duduk. Nggak mesti duduk juga sih, boleh juga kita berbaring. Intinya sebelum tidur ini hendaknya kita bermuhasabah, mengingat-ingat dalam satu hari ini apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan, ya, perbuatan untung dan ruginya seperti apa. Bayangkan ini seorang mukmin yang luar biasa ini. Dia tidak ingin satu hari itu termasuk orang yang merugi. Selalu ada hitung-hitungannya. Seperti pedagang kan, kita berjualan kan pasti menghitung hari ini untung apa rugi sih. Kita berdagang ini untuk dunia, sedangkan kita ini akan meninggalkan dunia dan kita akan berpindah ke akhirat. Nah, beliau mengajarkan kepada kita hendaknya kita hitung untung dan ruginya di hari itu, perdagangan kita dengan Allah. Itu kita berjual beli dengan Allah. Allah enggak butuh kepada kita, tapi Allah menggambarkan seakan-akan seperti orang yang berjual beli, yang mengharapkan keuntungan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Allah enggak butuh kepada kita. Kita ibadah enggak ibadah pun tetap Allah Maha sempurna. Kita banyak baca Quran, kita bangun tahajud, segala macam ibadah, kebaikan, ketaatan, Allah enggak bertambah-tambah. Tetap saja Allah Maha sempurna. Semuanya kafir, tidak ada yang bertakwa, tidak ada yang beriman, tetap saja Allah Maha sempurna, Allah Maha kaya, Allah Maha terpuji. Tetapi Allah menggambarkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang suka membaca Al-Quran, mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan hartanya ketika sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Tuh, di situ Allah menggambarkan perniagaan, seakan-akan kita berjual beli. Selalu membaca Quran, selalu mendirikan salat dan berinfak sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Di mana ayat itu Bapak Ibu? Di surah apa? Surah Fatir ya. Surah Fatir surah ke-35 ayat yang ke-29. Surah Fatir surah ke-35 ayat yang ke-29. Allah menggambarkan bahwa tiga bentuk ya ibadah yang Allah sebutkan, baca Quran, mendirikan salat dan mereka berinfak, bersedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Ya. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk menghitung dalam satu hari itu berapa banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Ya, ini seorang mukmin, bukannya duit saja yang dihitung, tapi juga masalah dalam satu hari itu plus dan minusnya banyakkan yang mana. Kemudian setelah itu kata beliau, orang tersebut memperbaharui taubat nasuha antara dirinya dengan Allah. Setelah dia hitung-hitung, ya pastilah ya, kita pasti punya dosa. Dalam satu hari itu kita punya dosa dan kita juga mudah-mudahan memiliki kebaikan-kebaikan. Tetapi tetap saja beliau mengajak kita untuk memperbaharui taubat nasuha. Taubat nasuha lagi. Sudah taubat nasuha sebetulnya sebulan yang lalu, setahun yang lalu, baru kemarin, baru tadi malam, baru pagi kita perbaharui lagi. Artinya kita kembali bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan setelah itu baru bersiap-siap tidur dalam kondisi sudah bertaubat dan bertekad tidak akan mengulangi kesalahan jika nanti terbangun dari tidurnya. Hendaknya amalan ini dikerjakan setiap malam.
Jika memang Allah takdirkan orang itu meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi bertaubat. Sudah bertaubat terlebih dahulu, berarti kan ya kalau taubat diterima, tidak punya dosa, berarti dia akan terhindar dari siksa kubur. Tetapi andai kata memang dia ternyata tidak mati, ya dia bangun lagi dari tidurnya, mungkin di waktu malam atau bangun ketika menjelang subuh, ya, maka dia pun terbangun untuk kembali melanjutkan amal solehnya dengan penuh kegembiraan karena ajalnya ditunda hingga kelak menghadap Allah serta mengetahui apa saja yang pernah dilewati. Kami kira, kata beliau, tidak ada satu amalan yang lebih bermanfaat daripada amalan ini, apalagi kalau diikuti dengan berzikir sebelum tidur, ya, mengamalkan sunnah yang diajarkan Nabi SAW menjelang tidur, ya, membaca ayat ini, mungkin zikir ini, mungkin doa ini, ya, dan jangan lupa taubatnya itu hingga tertidur dengan nyenyak. Nah, ini salah satu amalan yang diajarkan oleh ulama, ya, kepada kita, yang prinsipnya adalah taubat itu kapanpun dan dimanapun, dan kita harus segera bertaubat, jangan dipending-pending lagi. Dan Allah menyuruh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah, segera. Bukan dipending, bukan ditunda-tunda. Kata Allah, bersegera untuk menuju ampunan dari Allah, bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, ya. Jadi bersegera, kita jangan berlambat-lambat, termasuk melakukan amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Nah, kemudian kita lihat di halaman berikutnya, di halaman 92, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau bertaubat. Di surah At-Taubah ayat yang ke-74. Di surah At-Taubah ayat ke-74, fa in yatubu yaku khairal lahum. Jika mereka bertobat, kalau mereka bertobat, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi kalau mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memiliki pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi ini. Berpaling, ya, jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah, bahkan melakukan berbagai macam dosa. Nah, orang seperti ini diancam berpaling. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah azab. Ketika mereka berpaling, maka Allah pun akan semakin memalingkan hati mereka. Jadi caranya Allah begitu. Ini kan disebutkan Allah akan timpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan azab dari Allah itu gara-gara tidak mau bertaubat, bukan hanya nanti di akhirat, di alam kubur dengan siksa kubur saja, tetapi di dunia Allah katakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di akhirat kita paham, di alam kubur itu alam akhirat, dan juga nanti siksa neraka itu juga alam akhirat. Tapi di sini disebutkan juga siksa yang pedih di dunia gara-gara mereka berpaling dan tidak mau bertaubat. Begitu banyak orang yang melakukan dosa dan terus-menerus dalam dosanya, tidak mau bertaubat. Sudah rambutnya sudah putih, beruban, sudah bau tanah, ya. Dan tanda-tanda kematian sudah banyak. Sering sakit, mudah capek, mudah lelah. Itu kan tanda-tanda kematian sebetulnya bagi orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Badan terasa mudah capek, lemah, letih, ya, dan lain-lain lah. Banyak sekali tanda-tanda itu. Tapi juga tidak mau bertobat. Makin tua makin jadi. Yang muda pun juga bukan berarti mereka bebas untuk berbuat dosa. Allah berikan azab yang pedih di dunia. Azab apa itu? Bukan hanya azab itu berupa tsunami, gunung berapi, gempa bumi, dan banjir bandang. Tapi azab yang pedih ini adalah lebih besar daripada apa yang saya sebutkan tadi. Allah jadikan hatinya dikunci. Allah kunci mati hati seseorang. Itu azab yang paling pedih. Hatinya keras, lebih keras dibandingkan batu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya terdapat penyakit, Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Ya, bagi kita barangkali
melihat itu bukan azab ya. Padahal itu azab. Azab yang paling pedih di dunia itu adalah ketika Allah mengunci mati hati seseorang. Dia sehat badannya, banyak kekayaannya, sukses dunianya, mobilnya ya mewah, rumahnya megah, ya sukses juga dunianya, kekayaannya banyak, tapi sebetulnya Allah sedang menyiksa dia. Apa itu? Ketika dia berbuat dosa, Allah berikan satu nikmat. Berbuat dosa, diberikan satu nikmat. Berbuat dosa, diberikan satu nikmat. Enggak langsung diazab. Justru nikmat makin bertambah selaras dengan dosa. Tambah dosa, tambah nikmat. Tambah dosa, tambah nikmat. Tambah dosa, tambah nikmat. Tetapi ada komanya. Allah jadikan dia lupa untuk bertaubat. Nah itu. Itu penafsiran dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 182. Al-A'raf surah ke-7 ayat 182. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang mendustakan ayat kami ini bisa jadi dia kafir atau mungkin dia muslim tapi muslim munafik. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka kami biarkan mereka secara berangsur-angsur menuju ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Orang-orang yang mendustakan ayat kami biarkan mereka secara berangsur-angsur menuju ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka sadari. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa tidak selamanya langsung diberikan hukuman di dunia. Terkadang ada orang yang melakukan dosa, segera langsung Allah berikan nikmat. Setiap dosa dia tambah dosa, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Satu dosa, satu nikmat, satu dosa, satu nikmat. Tetapi kata beliau, Allah jadikan dia lupa untuk bertaubat. Ini namanya apa? Istidraj. Istidrajun. Ya, tipu daya, dia nggak paham, nggak ngerti. Kok semakin banyak maksiat makin kaya, makin nggak sholat makin sehat, makin dia jauh dari agama, menentang Allah, kufur, syirik dan lain-lain, kok makin kelihatannya sukses duniawinya. Nah, karena memang begitu caranya Allah memberikan azab itu, tidak selalu dengan hilangnya motor, terbakarnya rumah, tertabrak mobil, kereta. Enggak begitu. Ini salah satu bencana dunia dan ini sangat berbahaya. Yaitu Allah biarkan dia melakukan dosa, setelah berdosa tambah satu nikmat, satu dosa, satu nikmat, satu dosa, satu nikmat, satu dosa, satu nikmat, yang ternyata setelah itu dia tidak diingatkan oleh Allah untuk bisa bertaubat. Ini kan masalah ini, sampai mati enggak bertaubat dia, karena Allah jadikan dia lupa untuk bertaubat. Berbahaya sekali. Karena berarti ketika dia tidak bertaubat, berarti dosanya semua tercatat dan tidak ada ampunan bagi dia, dan besar peluang dia mendapatkan siksa kubur. Yang namanya kita ini semua jamaah sekalian, termasuk saya, kita ini kan orang-orang yang banyak melakukan dosa kan. Tapi kita iringi dengan taubat. Segera istighfar, segera bertaubat sebelum mati, bukan hanya sebelum tidur saja. Kita segera bertaubat. Karena kita tahu ya, dosa-dosa itu akan membahayakan kita nanti di akhirat. Di dunia saja berbahaya, ya apalagi nanti di akhirat. Nah, setiap dosa kita bertaubat kepada Allah. Setiap berdosa diiringi dengan taubat, istighfar dan seterusnya ya. Itu yang kita lakukan. Memang kalau kita ingin tidak punya dosa sama sekali, ya nggak mungkin. Kita bukan malaikat ya. Malaikat nggak punya dosa. Kita ini manusia, pasti sudah bertaubat pun dosa lagi. Udah kita bentengi dengan berbagai macam pembentengan, jatuh lagi. Nah begitulah. Tapi orang yang betul-betul, orang yang betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha,
dengan ikhlas dia bertaubat, dengan kesungguh-sungguhan dia bertaubat, dengan mati-matian dia bertaubat, dia melakukan syarat untuk diterimanya taubat, dan itulah taubat nasuha. InsyaAllah kalau dia sudah bertaubat dengan taubat nasuha berdasarkan ilmu yang sesuai dengan syariat, kalaupun berdosa, InsyaAllah bukan lagi dosa besar yang dia lakukan, hanya dosa-dosa kecil. Coba kita evaluasi, kalau kita masih melakukan dosa-dosa besar padahal sudah bertaubat, bisa jadi taubatnya nggak benar, nggak berkah taubatnya. Yang kita cari itu berkah, berkah imannya, berkah ilmunya, berkah amalnya. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, itu barokah. Yang kita cari di dunia ini apa? Berkah. Rumah tangga yang berkah, anak yang berkah, suami istri yang berkah, ya, iman, ilmu, amal berkah. Artinya berkah itu bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Nah, kalau taubatnya memang betul-betul nasuha, berkah, nanti Allah tambahkan kebaikan. Akhirnya dia mampu untuk bisa menjauhi berbagai macam dosa, dan dosa besar pun insya Allah tidak akan dia lakukan. Ada 100 contoh dosa besar, 100 ya. Al-Imam Az-Zahabi menulis dalam kitabnya Al-Kabair 76 contoh. Ulama ini mengatakan 100. Ada syirik, membunuh, sihir, durhaka sama orang tua, meninggalkan ibadah salat, tidak menunaikan zakat, ya, dia memakan harta riba, melakukan zina, korupsi, dan lain-lain. Ada 100 contoh dosa besar. Kalau betul-betul taubat kita taubat nasuha, taubat yang berkah, maka tentunya semua yang jumlahnya 100 tadi kita mampu jauhi. Tinggallah dosa kecil, dan kalau betul-betul kita bertobat lagi dengan taubat nasuha, semakin berkualitas tingkat taubat nasuhanya, maka dosa kecil pun semakin hari semakin sedikit. Bisa Bapak Ibu? Coba kita evaluasi sama-sama ya. Saya masih melakukan dosa besar enggak? Yang termasuk dosa besar apa saja? Nah, lihat bagaimana penjelasan ulama. Ini loh dosa besar. Dosa kecil apa saja? Ya, maka dosa kecil bukan berarti kita remehkan. Karena dosa kecil pun juga bisa menjadi dosa besar kalau terpenuhi, ya, ada salah satu dari 5 sebab. Dosa kecil bisa jadi dosa besar kalau terpenuhi salah satu dari 5 sebab. Pertama, dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Dosa kecil sih, tapi continue, istiqomah. Maka tidak lagi disebut dosa kecil, itu dosa besar. Atau yang kedua, dosa kecil menjadi dosa besar kapan? Ketika orang itu meremehkan dosa kecil. Cuma dosa kecil inilah, gak apa-apa, nanti juga saya haji, nanti juga saya umroh, buka-buka aurat dikit gak apa-apa lah. Berangkat safar tanpa mahram bagi ibu-ibu juga gak masalah lah. Ntar juga saya tahajud. Atau yang lainnya, menganggap remeh dosa kecil loh, itu berbahaya. Apalagi menganggap remeh dosa besar. Dosa kecil saja jangan remeh. Apa kata para ulama? La tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaita. Jangan kau melihat kepada kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang berbuat maksiat. Kepada siapa? Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil ini, dia khawatirkan nanti menjadi lama-lama jadi dosa besar karena dia meremehkan, menggampangkan. Dan setan bermain di situ. Ya, yang ketiga, dosa kecil menjadi dosa besar kapan? Ketika orang itu menceritakan dosanya kepada orang lain dan dia berbangga-bangga dengan dosanya. Dosa kecil sih, tapi dia ceritakan, dia berbangga-bangga. Tadi malam tuh saya begini, kemarin saya begini. Ngapain cerita? Untuk dipuji, untuk supaya viral, supaya dia heboh. Ya, ceritalah sama orang-orang, bahkan nanti disyuting, dimasukin di sosial medianya. Ya, dan ini tujuan-tujuan dunianya barangkali dia tercapai dengan apa yang dia ceritakan ke orang lain. Dosa kecil sebetulnya, tapi di balik itu dia ceritakan demi tujuan supaya dipuji dan lain-lain, berbangga-bangga lagi dengan dosanya. Ini dosa kecil awalnya, tapi berpindah menjadi dosa besar. Atau yang keempat, dosa kecil bisa menjadi dosa besar kapan? Ketika orang itu bahagia, bergembira dengan dosanya. Dia berbahagia, bergembira dengan dosa yang dia lakukan. Seorang mukmin itu dia akan sedih melakukan dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun dia sedih, dia menangis. Itu mukmin yang sejati.
Yang suka berbahagia dengan dosa-dosa yang dia lakukan, meskipun dosa kecil, itu orang kafir sama orang munafik. Jadi kalau ada di antara kita ini berbahagia, senang dengan dosa-dosa kecil, nyaman dia, lezat, nikmat dengan melakukan dosa kecil, hati-hati. Jangan-jangan dosa kecil itu sudah berpindah dalam pandangan Allah menjadi dosa besar. Seharusnya seorang mukmin itu benci dengan dosa apapun, besar kecil sama saja, benci, nggak suka. Jangan merasa bahagia meskipun kita jatuh nih, ya Allah jatuh lagi dosa. Seharusnya kita sedih gitu. Jangan berbahagia. Alhamdulillah, memuji Allah lagi. Alhamdulillah, saya berhasil melakukan dosa itu. Ya, sesuatu yang dia sukai. Ya, karena ini nikmat, tapi tidak boleh kan? Nah, itu tidak, jangan sampai ada unsur berbahagia dan bergembira dengan dosa yang kita lakukan, meskipun awalnya dosa kecil. Yang kelima, dosa kecil menjadi dosa besar kapan? Ketika dosa yang dilakukan itu diikuti sama orang lain, dicontoh oleh orang lain. Kita melakukan dosa ini dosa kecil, tapi orang lain mencontoh. Banyak yang mengikuti dosa yang kita lakukan. Kita mempelopori, kita mengawali dosa kecil itu. Akhirnya diikuti orang banyak. Akhirnya dosa yang kita tuh kecil awalnya menjadi dosa besar. Karena dengan sebab kitalah orang lain berbuat dosa. Nah, itulah kurang lebih ada 5 yang kita ketahui. Kapan dosa kecil menjadi dosa besar, ya semuanya harus kita pahami, karena kita ini ingin selamat dari berbagai macam dosa, ya. Dosa besar kita jauhi, dosa kecil kita jauhi. Tetapi sekali lagi, taubat nasuha itu kalau betul-betul berkah, insya Allah dosa besar tidak akan dia lakukan. Dan kalaupun dia jatuh lagi mungkin dosa kecil, karena kita bukan malaikat, kita bukan bidadari sorga, pasti kita melakukan dosa lagi. Ya, tadi pagi kita sudah bertaubat, datang kemari berdosa lagi, bisa jadi seperti itu. Tapi dosa kecil selamanya tentunya tidak kita jadikan istiqomah, ya. Dosa kecil kita berusaha untuk diperkecil, lama-lama tinggal sedikit, ya. Dan yang tinggal sedikit ini pun akhirnya Allah bersihkan semuanya. Ya, pada akhirnya kita nggak bisa lepas dari dosa, tapi bisa bersih total dengan izin Allah, gara-gara Allah terima taubat kita. Itu. Kalau kita pengen dengan usaha kita sendiri, dengan kekuatan kita, kemampuan kita bisa bebas dari semua dosa, nggak mungkin. Kita manusia pasti pernah melakukan dosa dan akan melakukan dosa lagi, meskipun cuma dosa kecil, ya. Tetapi bisa diampuni semua, tergugurkan semua, bersih semuanya dengan sebab apa? Bukan karena kita bisa menjauhi dosa, karena dosa akan kita lakukan lagi. Bersihnya itu gara-gara kita bertaubat dengan taubat nasuha. Makanya Rasul mengatakan, lihat di hadisnya halaman 92, at-taib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang betul-betul bertaubat, ya, dari dosa dengan taubat nasuha seperti orang yang tidak memiliki dosa, bersih. Ya, bagaimana kita nggak berbahagia kan ketika orang itu tidak punya dosa? Subhanallah, kita pun nggak punya dosa, dengan sebab Allah bersihkan. Sebelum dia mati, dia sudah tidak punya dosa. Tetapi kita tidak tahu siapakah orang tersebut. Yang kita tahu baru satu orang saja. Orang itu mati dalam kondisi tidak punya dosa, baru satu orang yang kita tahu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup dulu, ya, ketika masih hidup dan belum mati, Allah sudah informasikan turunnya ayat di surah Al-Fath, surah ke-48, ya, di awal-awal surah Al-Fath, ya, kita baca ayat kedua itu, bahwa Allah ampuni dosa-dosa Nabi alaihissalatu wassalam yang lalu maupun yang akan datang. Yang belum dilakukan nih dosanya, Allah sudah ampuni. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau kita kan nggak jelas, semuanya masih misteri. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita ini nggak punya dosa? Sombong banget. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Rasul saja yang sudah jelas-jelas diampuni semua dosanya, yang lalu maupun yang akan datang, Rasul saja nggak sombong. Nih, kita yang nggak jelas diampuni atau tidak kok bisa sombong? Ya, mengandalkan mungkin karena kita lebih kaya, lebih terkenal, lebih panjang jenggotnya sepuser,
lebih lebar jilbabnya selebar pintu masjid barangkali, pakai cadar juga sampai gak kelihatan, bahkan sampai jatuh loh, saking gak melihatnya sampai jatuh. Ini kan berlebihan namanya. Ya, itu bukan standar, itu cuma casing doang. Kelihatan casingnya kayak wali. Memang ada wali murid, wali santri, wali kelas. Tapi belum tentu wali Allah. Kalau wali Allah tuh baru Allah mencintai dia, karena dia mencintai Allah. Allah terima kecintaan darinya. Ya. Jadi sekali lagi, bertaubat dengan taubat nasuha ini adalah salah satu cara agar kita bisa selamat dari siksa kubur. Cuma kita perdalam kembali ya, seperti apakah taubat nasuha itu. Ini sebetulnya sudah pernah dibahas, tapi kita ulang sedikit ya, karena dikhawatirkan ada jamaah yang tidak mendengarkan pada pertemuan yang lalu. Dan silakan Bapak Ibu, bagi mereka yang punya aplikasi Telegram, ya, aplikasi Telegram ya, bukan WhatsApp, silakan lihat di Telegram saya. Di situ ada artikel yang berjudul 8 syarat bertaubat nasuha. 8 syarat bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu seperti apa? Karena Allah perintahkan kita bukan taubat tok, tapi taubat nasuha. Nah, itu ada artikelnya, memudahkan saja sebetulnya. Bapak Ibu yang punya Telegram, silakan join di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Nah, situ ada artikel yang berjudul 8 syarat bertaubat nasuha. Bisa dicari ya artikel itu. Dan kita lihat di dalam artikel tersebut ada 8 yang saya sebutkan, taubat yang betul-betul taubat, yang menjadikan dosanya akan diampuni semuanya, dan taubat itu dilakukan sepanjang hidupnya, dan begitu juga ketika akan tidur ya. Yang pertama adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan sehingga tidak ingin mengulangi kembali. Harus ada penyesalan. Ya, dia ungkapkan rasa sedihnya, dia menangis, dia menyesal. Itu namanya taubat. Bukannya orang bertaubat itu terus dia tertawa-tawa, gembira, bahagia dengan dosanya. Itu bukan taubat namanya. Harus ada penyesalan. Dan penyesalan itu diungkapkan dengan ekspresi rasa sedih. Takut Allah tidak menerima taubatnya. Yang kedua, taubat itu dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Perbanyak istighfar pagi, siang, sore, malam, di rumah, di mobil, di kantor, di pasar, di mana saja kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini juga yang kita baca sebelum tidur. Sebelum tidur di samping ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Amut wa Ahya, dan lain-lain. Jangan lupa kita bertaubat sebelum tidur. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ucapkan itu dari hati kita, betul-betul sangat. InsyaAllah Allah akan terima. Ya, kita pahami arti dari doa tersebut. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Yang ketiga, bisa lihat di Telegram ya artikelnya. Taubat nasuha yang ketiga adalah berniat dan bertekad tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Artinya dia melakukan berbagai macam kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada dosa. Ada 30 kiat selamat maksiat. Ya, dia coba lakukan kiat pertama sampai kiat yang ke-30 misalnya. Pembentengan-pembentengan, ya ada usaha. InsyaAllah dengan demikian taubatnya diterima. Yang keempat, taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Karena taubat itu ibadah. Jangan sampai taubat itu dilakukan untuk riya, pamer, sum'ah, ujub, sombong. Ya, diwawancarai oleh siapa, mungkin televisi atau siapa ya. Pertobatan itu diwawancarai. Misalnya dia ingin terkenal, populer, supaya tambah subscribe, supaya tambah followersnya di Instagramnya, mungkin di YouTube-nya, supaya semakin banyak endorse, supaya semakin banyak orang yang begini dan begitu. Intinya bukan karena Allah, maka taubatnya pun tidak akan diterima. Harus betul-betul ikhlas ya.
Yang kelima, taubat itu dilakukan dengan cara meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti dan pernah kita zalimi. Jadi Imam Ibnu Qayyim tadi mengajarkan kita taubat sebelum tidur. Iya, sebelumnya berarti kita sudah lakukan ini semua, meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi dan kita sakiti. Minta maaf, jangan sampai nanti beban di akhirat. Dan mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Barang orang lain diambil oleh kita, itu milik orang lain. Cuman pulpen saja, buku saja, nggak boleh. Meskipun cuma kecil, harganya murah, tapi kan bukan punya kita. Balikin, itu cara bertaubat. Apalagi kalau punya negara, korupsi, miliaran, triliunan. Bagaimana bisa selamat nanti di akhirat? Bagaimana bisa dapat husnul khotimah? Ya, barang orang lain, dan orang lain ini bukan satu orang, milik negara. Negara punya berapa banyak? Ratusan juta warga. Itu punya negara, berarti punya ratusan juta masyarakat. Berat itu nanti di akhirat. Ya, itu meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dan kembalikan barang yang pernah diambil. Yang keenam, taubat nasuha itu agar kita bisa selamat dari siksa kubur, yaitu taubat dilakukan ketika masih terbuka peluang untuk diterimanya taubat. Waktu-waktu untuk diterimanya taubat masih ada. Pertama, sebelum ruh sampai di kerongkongan, taubat masih diterima. Kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, taubat tidak diterima. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah sebelah barat, karena ini pertanda dekatnya hari kiamat. Yang ketiga, sebelum datangnya azab sebagai balasan hukuman dari Allah. Jangan sudah datang azab baru bertaubat, seperti Fir'aun. Udah mau tenggelam baru ngomong, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Allah nggak terima. Udah datang azab, udah mau tenggelam, baru ngomong saya bertaubat, saya beriman, nggak diterima taubatnya. Seperti itu ya. Yang ketujuh, syarat diterimanya taubat adalah banyak-banyak beramal saleh setelah bertaubat. Wujud bukti taubat itu benar adalah kita memperbanyak amal saleh, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat, ya barang siapa bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya kata Allah, dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya, bertaubat, beramal soleh, maka kelihatan semakin banyak bukti taubat. Dulunya kita begini, dulunya kita begini, dulunya kita mantan-mantan semua. Mungkin mantan ini macam-macam ya. Sekarang udah ngaji, alhamdulillah, tertutup aurat, sudah dekat kepada sunnah, ikutin manhaj salaf, cara beragamanya juga udah ngikutin Rasulullah. Dulunya kita mantan apa? Aduh, sholat juga kita nggak kerjakan. Berapa tahun kita nggak sholat? Kalaupun sholat, berapa banyak yang belang bentong dari mulai SMP. Karena SMP inilah mulai balil, mulai mens dan haid, mulai dihitungnya dosa itu semenjak mimpi basah. Kalau SD ya barangkali belum mimpi ya. Umumnya seperti itu. Nah, mungkin wanita-wanita, ibu-ibu mungkin bisa jadi kelas 5 sudah haid, kelas 6 bisa jadi sudah ya. Tapi umumnya biasanya SMP biasanya. Nah itulah mulai terhitung. Mulailah nggak puasa Ramadan segala macam. Nah itu dosa kita luar biasa. Dulunya mantan apa? Mungkin mantan artis, mantan penjahat, ya, mantan pembegal, mantan perampok, ya, dan lain-lain. Nah itu semuanya ditinggalkan dan sekarang banyak beramal saleh. Barang siapa yang bertaubat dan dia memperbanyak amal saleh, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka kata Allah, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang kedelapan, yang terakhir, syarat disebut dengan taubat nasuha itu adalah apabila ada seseorang yang dia pernah menyampaikan sesuatu yang salah, maka segeralah dia mengklarifikasi, menyampaikan, menyeru ya sesuatu atau men-share di grup misalnya ada sesuatu yang salah yang sebelumnya dia nggak tahu, maka segera dia klarifikasi, minta maaf kepada yang ada di situ dan dia katakan bahwa saya salah, jangan diikuti apa yang saya share, jangan ikuti apa yang saya sampaikan, saya keliru ternyata. Ya, maka ini cara bertaubatnya, sampaikan kembali kepada orang yang pernah dia disampaikan. Nah, itu Allah sebutkan di surah Al-Baqarah
ayat 160 ya, Al-Baqarah 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Ya, kecuali orang-orang yang telah bertaubat, dia mengadakan perbaikan dan dia pun menjelaskan kebenaran. Saya salah kemarin, ternyata keliru informasi dari saya, yang benar tuh seperti ini. Atau dia men-share satu artikel di grup WhatsApp barangkali, atau dia men-share ke keluarganya, ke temannya, ternyata hadis palsu misalnya. Nah, cara bertaubatnya seperti itu. Dia bertaubat, dia mengadakan perbaikan, dia berikan yang benar itu seperti ini, ternyata bukan yang seperti kemarin, dan dia menjelaskan kesalahannya, dan inilah kebenarannya. Itu ya, cara bertaubat yang benar dengan taubat nasuha. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi yang sebelum tidur itu ini, atau di pagi, siang, sore, malam ya ini, agar ketika kita dicabut nyawa barangkali dalam kondisi tidur, atau bisa jadi dicabut nyawa bukan dalam kondisi tidur, lagi kajian seperti ini, tiba-tiba dalam kajian seperti ini tiba-tiba ada yang dicabut nyawanya. Yang jelas bukan ustadznya. Ustadznya insya Allah masih panjang Bapak Ibu ya, kan mau dakwah lagi. Antum aja duluan, anak belakangan. Atau anda belakangan, antum duluan. Pilih salah satu aja, yang penting anda belakangan. Ya, demikian, begitu caranya kita bertaubat. Kalau andai kata di antara kita pada pagi hari ini ada yang meninggal dunia sedang mendengarkan kajian seperti ini, insya Allah dia husnul khotimah. Apalagi dia iringi dengan taubat sebelumnya kan, sebelum berangkat kemari dia bertaubat, pas sampai di sini pun dia bertaubat, sebelum kajian dia bertaubat, sedang kajian pun dia bertaubat. Jadi taubat itu bisa kapan saja, dari hati, lisan dan perbuatan. Maka dia matinya insya Allah husnul khotimah, karena dia sudah bertaubat meskipun manusia tidak tahu. Kan bisa jadi orang itu bertaubat tapi manusia gak tahu, dan taubatnya diterima lagi sama Allah. Manusia masih ngomongin tuh, wah dia tuh matinya gimana tuh, dapat siksa dia. Kenapa? Karena orang tahu dia ini bandarnya narkoba misalnya, dia membunuh berapa orang, iya, dia berzina, dia bilang macam-macam lah dosa-dosa. Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi dia bertaubat sebelum mati. Kelihatan nggak indikasinya? Ada nggak tanda-tanda dia bertaubat sebelum mati? Nah, kadang kita tahu, kadang tidak. Mungkin dia matinya di depan pasukan ya yang menembak dia, dihukum gantung barangkali, ditembak mati, hukumannya seperti itu. Tapi kan sebelum dia ditembak, sebelum digantung, dia sudah bertaubat, dan bisa jadi taubatnya diterima, kan kita nggak tahu. Kalau taubat diterima bisa nggak Bapak Ibu? Orang ini dosanya luar biasa, hampir semua dosa dia lakukan, tapi kalau dia bertaubat sebelum mati bisa nggak diterima? Bisa. Yang penting belum sampai di kerongkongan ruhnya. Udah sampai di sini udah nggak bisa diterima lagi. Kalau dia bertaubat dan Allah terima ya, bukan berarti pasti diterima juga. Karena itu kan Allah yang tahu, bukan kita. Allah yang menerima, bukan kita. Kalau Allah menganggap ini wajar, layak diterima taubatnya, ya udah selesai. Puluhan tahun dia dosa semua, jahat semua, tiba-tiba mau mati dia bertaubat, tiba-tiba Allah pun terima. Bisa nggak? Bisa saja. Makanya kita nih sebelum taklim kita bertaubat, ketika taklim pun berjalan kita bertaubat, nanti selesai taklim ini kita bertaubat. Sampai-sampai Rasul mengajarkan doa kafarat majlis. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa baca doa ini, bacaan ini ketika kita menutupi majelis ini, kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan di sepanjang majelis tersebut. Dari awal mulai kajian sampai akhir kajian, dia tentunya mungkin salah ngucap, salah duduk, salah gerak, segala. Mungkin kita kurang konsentrasi, mungkin hatinya kemana-mana, mungkin main handphone, nggak nyindir nih, cuma nyinggung. Iya, mungkin ngobrol segala macam. Artinya adab-adab sebagai penuntut ilmu, adabnya itu tidak dikerjakan. Iya, ternyata ada hal-hal yang lain yang dia kerjakan. Itu kan melanggar adab sebagai penuntut ilmu ya. Nah, itu diampuni semua insya Allah ketika kita baca doa kafarat majelis. Itu kan bentuk taubat. Salah satu bentuk taubat ya. Nomor berapa tadi? Nomor 2.
Pertama penyesalan, yang kedua perbanyak istighfar. Nah itu termasuk istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Tuh, taubat juga. Nanti kita selesai kajian, kita keluar nih, kita aktivitas kemana, kita taubat lagi nanti setelah selesai sholat. Mau tidur juga taubat lagi. Jadi kita nggak pernah selesai, selalu dengan pertaubatan. Kalau sholat selesai, subuh selesai sudah, kita nunggu zuhur nanti. Ya, Ramadan selesai kemarin, kita nunggu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi kalau taubat nggak pernah selesai, selalu bertaubat sampai mati. Bahkan ketika akan mati ini udah nazak, udah sakaratul maut, udah susah satu-satu nafas ini. Apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa aku dan aku bertaubat kepadamu. Itu salah satu juga yang kita sebutkan di samping kita mengucapkan la ilaha illallah, ya. Nah ternyata taubat itu yang diharapkan diterima oleh Allah sehingga orang itu terhindar dari siksa kubur, ternyata juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa ada orang yang tidak diterima taubatnya. Kenapa? Taubatnya asal-asalan, sembarangan. Taubat-taubatan, ibadah-ibadahan, Islam-islaman. Ya, artinya sembarangan. Apa contohnya kata beliau? Taubat asal-asalan ini berarti bukan taubat yang nasuha, bukan taubat yang lain diterima. Kata beliau adalah mata yang kering hingga tidak bisa menangis. Kata beliau demikian. Taubat asal-asalan itu adalah orang yang bertaubat tapi tidak keluar air matanya, nggak bisa menangis dia. Kalau betul-betul bertaubat kan sedih, menyesal, bingung, gelisah dengan dosanya. Seharusnya dia menangis sebagai wujud rasa takutnya kepada Allah. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Taubat asal-asalan, ya, adalah orang yang matanya kering hingga tidak bisa menangis, ya. Tapi begitu nggak bisa bertemu artisnya yang dia cintai, dia sayangi, bisa nangis tuh. Atau bertemu dengan artisnya, bisa cium tangannya, bisa pelukan sama artis yang nyanyinya mungkin bagus, terbuka auratnya, nangis. Kenapa? Saya berhasil bisa memeluknya. Kan ada orang seperti itu kan. Kita lihat di sosial media tuh, Bapak Ibu, saya kan lihat. Bapak Ibu kan nggak lihat, karena Bapak Ibu kan di rumah bacanya Quran aja. Beda lah. Kalau saya kan lihat tuh di sosial media, ketika artis dari Korea datang, apa tuh K-pop ya, artis dari Korea datang, saya baca di Google, pas kelihatan tuh judul gedenya, ya, banyak yang histeris. Wah, perempuan-perempuan berjilbab, jilbab gaul tuh yang dicekek di leher tuh, Kak. Melihat ada K-pop nih, artis dari Korea datang di Bandara Soekarno-Hatta, dengan histeris mereka teriak, wah! Lalu mereka diberi kesempatan untuk bisa bersalaman, bisa pelukan. Begitu dia nangis, ya Allah, orang kafir sampai begitu amat aja nggak begitu. Bayangkan itu, seseorang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai di dunia? Orang kafir. Ya dikumpulkan bersama orang kafir itu nanti di akhirat. Nggak mungkin, meskipun dengan jilbabnya. Ini kan merusak citra jilbab. Bayangkan, karena banyak saya lihat di YouTube atau di Google itu, ketika mereka menyambut artis-artis yang kafir ini, ya, terbuka auratnya. Ya, bukan saya cari-cari ya, jangan suuzon antum. Bukan cari-cari mana sih yang K-pop, mana sih K-pop, pengen lihat juga Ustadz nih. Bukan begitu. Artinya kita cari berita, memang iya. Apa sih berita hari ini? Pas kelihatan ada itu. Ini boleh jadi bahan nih disampaikan kepada umat. Contoh kan boleh saja. Ya, tapi bukan tujuan ingin melihat wajah mereka. Karena memang mereka, terbuka juga, kelihatan juga pada akhirnya kan terlihat.
Na'udzubillah min dzalik. Seseorang dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Hati-hati jamaah sekalian. Jadi bisa menangis begitu. Gagal melakukan kemaksiatan, sedih. Ya, gagal kita perkosa dia. Ya, gagal kita berzina, gagal kita minum khamr, gagal kita membunuh. Sedih. Nah, itu enggak benar. Taubat asal-asalan itu adalah keringnya mata sehingga dia tidak bisa menangis. Sebetulnya bisa, cuman hatinya masih keras. Orang yang hatinya lembut, maka mudah menangis. Orang yang hatinya lembut mudah menangis, dan orang yang semakin sedikit dosanya, semakin mudah dia meneteskan air mata. Dosa semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, orangnya perasa. Dikit-dikit nangis, dikit. Bukan cengeng, bukan. Kalau cengeng itu anak kecil nggak dikasih makan nangis, bayi nggak kasih susu nangis. Ya, kalau cengeng terlalu mudah menangis, dikit-dikit. Kenapa? Karena ditinggal sama ibunya berjalan, anaknya ditinggal, nangis. Itu masa kecil. Tapi kalau kita yang sudah besar, mudah menangis, itu bukan hal yang negatif, itu positif sebetulnya. Ketika tergantung apa kita menangis itu, kalau berkaitan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika mendengarkan ayat dibacakan, tersentuh hati, menangis. Kita yang baca ayatnya, kita juga mudah menangis. Ketika dinasehati, mudah tersentuh, mudah terharu, mudah menetes air mata. Ya, jadi hatinya lembut itu menjadikan kita mudah untuk meneteskan air mata, dan Allah senang hambanya seperti itu. Itu taubat yang benar. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, taubat asal-asalan, asal taubat saja, matanya kering, susah untuk menangis. Kata para ulama, kalau engkau susah untuk menangis, maka menangislah kamu, karena kamu tidak bisa menangis. Ada kan orang-orang yang susah menangis. Aduh, susah Ustaz, anak susah menangis. Gak seperti orang lain dikit-dikit tes ya. Nah, kata para ulama, kalau kamu susah untuk menangis, maka menangislah kamu, karena kamu tidak bisa menangis. Karena hatinya keras sekali, hatinya tidak lembut, dan bisa jadi taubatnya belum taubat nasuha. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim, taubat asal-asalan itu yaitu mata yang kering hingga tidak bisa menangis. Kemudian apalagi? Lalai yang terus-menerus. Lalainya kebangetan. Ini bukan taubat nasuha. Orang yang taubat nasuha itu otomatis dia enggak lalai yang terus-menerus. Karena dia semakin dekat ke agama, semakin belajar dia, semakin berusaha mengejar ketertinggalannya. Bukan semakin lalai. Kalau orang yang sudah bertaubat kemudian dia lalai terus-menerus, berarti bukan taubat yang benar. Kemudian yang ketiga, taubat asal-asalan itu adalah pelakunya pun tidak melakukan amal soleh yang dulu tidak dia kerjakan sebelum bertaubat. Tidak melakukan amal soleh yang dulu dia tidak kerjakan. Dulunya nggak sholat, sekarang nggak sholat juga. Ya sama saja kalau begitu. Anda belum bertaubat dengan taubat yang benar. Katanya taubat, dulunya terbuka aurat bagi wanita. Bentuk taubat itu sekarang tertutup aurat. Ya, yang dulu dia tinggalkan sekarang dia kerjakan. Tutuplah aurat itu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ada nggak ibu para wanita nih yang sudah dewasa, ada nggak yang mereka itu sudah bertaubat, sudah istighfar, sudah minta ampun, tetapi mereka tidak menutup auratnya? Ada nggak? Ada apa banyak? Para wanita muslimah, mereka bertaubat, istighfar, minta ampun segala. Ini contoh ya, mohon maaf, ini kan salah satu contoh itu banyak. Ya, ini kan paling gampang kita lihat, sudah istighfar, bertaubat, mungkin nangis lagi mungkin ya. Karena wanita tuh gampang nangis, Pak. Nggak kasih duit aja coba, nangis sudah. Gampang nangis, beda sama kita laki-laki. Kalau perempuan tuh biasanya nggak dikasih duit sama suaminya, nangis. Dikasih duit pun nangis juga. Dikasih duit nangis, nggak dikasih duit nangis. Itu perempuan itu. Ya, kenapa nggak dikasih? Nangis gini, gimana kita makan gimana? Ya udah, suami ngasih lah, dia nggak banyak sih, 50 juta gitu. Nangis juga. Kenapa? 50 juta nangis. Kenapa? Kebanyakan. Akhirnya dikembalikan lagi ke suaminya. Masya Allah. Emang ibu begitu, Bu? Kalau dikasih suka dikembalikan ke suami, Bu?
Mas kebanyakan nih mas, jadi aku kasih kamu 50 juta, udah aku butuh 100.000 aja. Masya Allah. Hebat. Pengen cari akhwat yang mana sih di sini? Dikasih 50 juta, dikembalikan semua. Aku butuh cuma 100.000 aja. Jadi nggak mau yang lain. Aku cuma cinta akhirat. Mantap. Bapak pengen tahu contohnya siapa? Ibu-ibu di sini nih. Begini lah contohnya. Mereka tuh begitu tuh Pak. Kayaknya sih, sepertinya. Kayaknya sih mungkin seperti itu. Dikasih duit nangis, nggak dikasih duit nangis. Masya Allah. Serba salah kan suaminya. Jadi gimana aku ini? Dikasih duit nangis. Karena mereka tuh wanita hatinya halus, lembut. Ya mereka tuh halus, ya perasaan baper. Mereka halus meskipun mereka bukan makhluk halus. Meskipun mereka bukan makhluk halus. Baik ya, jadi demikian ya. Taubat asal-asalan itu mata kering, tidak bisa menangis, lalai terus menerus, dan pelakunya pun tidak melakukan amal soleh yang dulu tidak dia kerjakan sebelum bertaubat. Nah ini kita saksikan, istighfar jalan terus, tapi terbuka aurat masih juga jalan terus. Berarti Anda belum istighfar dan taubat yang benar. Mohon maaf nih yang tidak berjilbab. Ini kan salah satu contoh. Ya, mungkin sholat segala macam sholat, tapi masih makan harta riba, masih kerja di tempat-tempat riba, berjilbab dia. Udah jilbab tuh. Tapi masih tempat-tempat maksiat dia bekerja di situ. Berarti Anda belum bertaubat dengan taubat nasuha. Kalau mati gimana? Peluang yang sangat besar mendapatkan siksa kubur. Ini kan kita bahas ini kan sebab terhindar dari siksa kubur tuh orangnya bertaubat, taubatnya nasuha. Bukan berarti setelah itu gak berdosa lagi, ada. Tapi kan paling tidak dia sudah berusaha maksimal untuk jangan sampai jatuh lagi pada dosa, gitu loh. Jadi Anda masih kerja di tempat maksiat, Anda kan bisa keluar, kenapa gak keluar? Berarti Anda belum bertaubat dengan taubat nasuha. Anda kan bisa tutup aurat dengan jilbab, ngaji, perbaiki zahir dan batinnya, hatinya diperbaiki semuanya. Anda masih terbuka aurat, berarti Anda belum bertaubat dengan taubat nasuha. Tidak mau ngaji taklim di masjid, ya malas. Anda kan orang seperti itu. Meskipun dia sholat aja belum tentu diterima kok. Orang yang sholat pun belum tentu diterima, karena Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari memperhatikan sholatnya. Sholat sih sholat, tapi dia lalai, ya tidak, hatinya lalai, tidak ikhlas dalam sholatnya mungkin, atau dia tata cara ibadah sholatnya mungkin salah, tidak sesuai tuntunan syariat. Mungkin dia sengaja untuk tidak khusyuk, hatinya kemana-mana. Mungkin ketika rukuk dan sujudnya tidak meluruskan tulang punggungnya. Kata Nabi, ada orang 60 tahun sholat, gak diterima sholatnya. 60 tahun. Kenapa? Ketika rukuk tidak meluruskan tulang punggungnya, ketika sujud tidak meluruskan tulang punggungnya. Hanya gara-gara ini saja gak diterima. Gak boleh sembarangan. Kita ibadah harus dengan ilmu, contoh, tuntunan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Salat itu tiap hari loh kita lakukan, nggak boleh sembarangan. Begitu juga hal-hal yang lain, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita, ya sama-samalah kita berjuangin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang taubatnya tidak diterima. Ya, ini satu musibah yang besar bagi seorang manusia. Seorang manusia mendapatkan musibah yang besar apabila taubatnya nggak diterima oleh Allah. Padahal itulah modal kita tuh. Bapak Ibu, mohon maaf ya, modal kita tuh tobat diterima. Kalau kita ngandelin sholat kita, ya sholat kita ini banyak salahnya. Kalau kita ngandelin puasa kita juga gak seberapa. Ketika berpuasa pun juga seuzon sama orang lain. Ketika puasa gibah-gibah juga sama orang lain. Ketika berpuasa kita gak bener, haji umroh gak seberapa. Bukut pulang haji juga ternyata ria, pakai emas, imitasi. Dari kepala sampai kaki ya, pakai emas tuh. Ternyata didatangi oleh pihak bea cukai. Wah, ini pajak gede nih, ratusan juta. Ternyata imitasi, gak jadi dia kena pajak. Antum nggak tahu kan beritanya? Karena nggak baca sosial media, nggak masalah. Karena bapak ibu di rumah itu Quran hadis saja sibuk di rumah ya bapak ibu itu. Hebat jamaah di sini kan, betul bapak ibu?
Betul Bapak Ibu? Nggak tahu berita-berita di luar itu seperti apa ya, karena sudah memikirkan bagaimana akhirat nanti. Masya Allah ya. Baik jamaah sekalian, saya sengaja hari ini tidak berpanjang lebar untuk masuk kepada sebab berikutnya, tapi kita fokuskan sebab cuma satu saja, tentang masalah taubat. Ini penting kita dalami, kita sampaikan kembali. Barangkali kita sudah paham, cuma ya begitulah, iman kan kadang naik, kadang turun ya. Udah paham pun tapi nggak bisa lagi mengamalkannya. Ya. Nah, di sini kita sama-sama mengingatkan, kita perbaharui taubat kita ucapkan kembali istighfar kita dan lain-lain. Ingat 8 tadi syarat untuk diterimanya taubat, dan detail rinciannya ada di Telegram saya, silakan dibaca. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan sepanjang hidup sampai mati. Nah, sekarang kita langsung saja ya kepada sesi tanya jawab. Di tempat lain saya mengajar-ngajar gitu, kajian-kajian di mana-mana. Kayaknya pertanyaan yang masuk ke saya itu tidak sebanyak di sini. Iya Pak, saya ngajar di masjid sana, masjid sana, masjid sana. Tapi kalau di sini, Masya Allah, selalu pertanyaannya banyak. Ini membuktikan memang mereka ini orang yang paham gitu. Saking pahamnya banyak pertanyaan. Betul nggak Bapak Ibu? Tempat lainnya paling 2, 3 gitu. Saya tanya, ada lagi nggak? Nggak ada. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau di sini belum ditanya, udah nyampe duluan. Belum ditanya udah nyampe duluan. Masya Allah, lihat ini luar biasa nih, banyak nih. Ini bisa sampai asar ini. Baik ya, kita mulai yang pertama. Apa hukumnya ketika pengumuman seperti sebelum salat Jumat, pengumuman sebelum salat Jumat ya, untuk mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia atau sakit, kesusahan. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pendengar di saat hal tersebut dilakukan? Serta hukum Al-Fatihah dipandu imam setelah sholat. Iya, semuanya nggak ada tuntunan kan? Nggak, dalilnya nggak ada, keterangan tidak ada, contoh tidak ada dari Nabi SAW dan para sahabatnya dan generasi berikutnya yang telah mengikuti sunnah. Pernahkah Rasulullah dan para sahabat sebelum khutbah Jumat berlangsung, apakah Rasul sendiri atau para sahabat yang tampil ke depan, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang sakit, yang ini dan itu? Nggak ada tuntunannya. Sahabat ketika Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib berlanjut ke Muawiyah puluhan tahun. Di zaman sahabat itu Khalifah pertama kan Abu Bakar, ya, yang keempat kan Ali, yang kelima Hasan. Itu berlangsung selama 30 tahun. Rasulullah sudah wafat. Sekarang masuk di zaman sahabat. Selama 30 tahun sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu enggak ada. Masuk lagi ke Muawiyah, enggak ada juga. Dan seterusnya. Dan dari mana ini? Mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, sakit atau kesusahan ya. Atau mungkin imam sholat Jumat atau imam sholat fardu dari subuh sampai isya ya di masjid, barangkali dia sebagai imam, lalu setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mimpin Al-Fatihah, dia mimpin doa. Adakah seperti itu contohnya? Enggak ada. Wah, Pak Ustadz ini melarang kita baca Al-Fatihah. Bukan melarang baca Al-Fatihah, jangan salah. Al-Fatihah itu bagus, bukan tempatnya di situ, bukan waktunya di situ, syariatnya tidak ada. Al-Fatihah bagus, jangan salah-salah, jangan mengatakan dia melarang membaca surah Al-Fatihah. Kan orang jadi fitnah ini. Baca Al-Fatihah bagus, tapi kan tempatnya ada, waktunya ada. Ketika sholat baca Al-Fatihah. Nanti ketika kita meruqyah orang lain, kita bacakan surah Al-Fatihah. Ya, ketika kita baca Quran di luar sholat, ya baca tuh semuanya 30 juz. Ya, termasuk surah Al-Fatihah ya. Tetapi kalau di
Khususkan setiap selesai sholat, imam mengajar setelah selesai dengan baca doa. Biasanya begitu tuh, makmum mengaminkan Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghiran, seterusnya. Kemudian selesai doa dipimpin imam baca Al-Fatihah, kan begitu. Jadi rutinitas. Adakah contohnya? Kalau memang itu baik, itu benar, pasti Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu mencontohkannya, ya. Jadi bukan melarang baca surah Al-Fatihah, tapi tempatnya dan waktunya di mana. Sekarang gini, antum boleh nggak baca surah Al-Fatihah ketika ruku? Ketika ruku baca Al-Fatihah boleh nggak? Ya nggak boleh. Masa Al-Fatihah dibaca ketika ruku? Al-Fatihah dibaca ketika berdiri. Ya seperti itu kan, jadi nggak tepat. Tempatnya bukan di situ, waktunya bukan di situ membaca surah Al-Fatihah, ya. Jadi tidak ada tuntunannya. Jadi sikap kita bagaimana? Ya kita diam saja. Ya, kalau bisa kita dakwahi orang tersebut. Ya paling dia mengatakan, oh kamu nih kelompok ini ya, kelompok ini kelompok. Kamu ikut aliran ini. Saya bukan aliran manapun. Aliran itu cuma dua, aliran listrik sama aliran air. Aliran listrik sama aliran air. Saya bukan kelompok manapun, saya cuma pakai Quran dan hadis. Ya, contoh Rasulullah, para sahabat dan generasi berikutnya. Mana yang mereka kerjakan, kita kerjakan. Yang mereka tidak kerjakan, kita pun tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh terbaik bagimu dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Contoh bagi kamu sudah ada. Yaitu siapa? Rasulullah, kata Allah. Ikuti Rasulullah. Ikuti para sahabat. Ketika mereka tidak mengerjakan, kita pun tidak mengerjakan, ya. Apalagi mengirimkan, kalau mengirimkan doa itu bagus, kita kirimkan doa, ya Allah ampuni dosa-dosa dia, saya berikan kesembuhan kepadanya, itu kan doa, ya. Tapi kalau mengirimkan Al-Fatihah itu kan beda, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, bukan sekedar doa di situ, tapi mengirimkan pahala. Kok Bapak Ibu coba berpikir, ya, kita mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada orang lain. Kalau kita mengirimkan sesuatu kan karena kita sudah punya, kita kirim. Memang kita udah punya pahalanya? Udah jelas pahalanya kita punya, lalu kita kirim-kirim. Kita aja nggak jelas. Kita nggak tahu kita punya pahala apa enggak. Tapi di sini saya kirimkan pahalanya kepada Ruh Fulan bin Fulan. Kok pede banget sudah punya pahala? Kamu tahu dari mana aku sudah punya pahala sehingga kamu bisa mengirimkan ke orang lain? Pakai apa pengirimannya? Travel yang mana? Sampai gak itu ke sana? Sampai Pak Ustadz. Mana dalilnya? Kata Imam Asy-Syafi'i gak sampai. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak sampai. Kenapa? Karena gak ada dalil. Ini masalah gaib. Ada mengatakan sampai tidak sampai. Itu bukan kata kita, kata Allah dan Rasul. Contohnya tidak ada, caranya tidak pernah dilakukan, bahkan yakin lagi sampai. Waduh, hebat banget, ya. Beragama ini jangan macam-macam lah. Kita nih hidup cuma sekali, jangan sampai salah jalan, salah dalam memahami dan mengamalkan agama. Karena memang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Selesai, ya. Dan kita ikuti para ulama-ulama setelahnya, yang ulama tersebut mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Apakah dosa jika melakukan ibadah sunnah jika niatnya untuk keinginan dunia, misal sholat tahajud untuk meminta rezeki lebih? Niatnya karena Allah, kemudian kita minta dimudahkan dalam doa-doa kita. Seperti itu yang benar. Semua ibadah wajib maupun ibadah sunnah, niatnya beribadah karena Allah. Nah, ketika kita beribadah itu, kita sertai dengan doa-doa kita. Ketika sujud barangkali kita berdoa, selesai sholat tahajud kita berdoa, itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau ibadah tahajudnya niatnya untuk dunia, itu yang nggak boleh. Tahajud niatnya bukan karena Allah, tapi karena dia pengen dunia semata, itu nggak boleh dan tidak akan diterima ibadahnya. Karena niatnya salah. Tapi kalau niatnya karena Allah dalam semua ibadah, semua aktivitas, niatnya karena Allah, ya, ibadah itu bukan karena dunia,
Lalu kemudian selesai ibadah atau pas ibadahnya dia berdoa, diselingi disertai dengan doa-doa, dia harapkan bisa begini, ya Allah mudahkan urusanku dan lain-lain. Nah, itu boleh. Tapi yang jelas dari awalnya ibadah itu memang untuk Allah ya. Jadi yang salah itu kalau dari awal niatnya sudah salah, yaitu saya tahajud untuk bisa dapat duit banyak. Nah, itu salah. Saya tahajud karena Allah, itu yang benar. Nah, ketika tahajudnya itu selesai sholat, selesai tahajud, saya berdoa kepada Allah, saya minta. Nah, silakan. Yang penting sholatnya tadi karena Allah. Jangan dari awalnya sudah salah niat. Ya, seperti itu. Aduh, satu halaman. Sedih, nggak kesian sama ustadznya ya. Capek nih Bapak Ibu, ya Allah. Satu lembar begini. Pertanyaan di bawah doang pendek, ceritanya panjang lebar. Jadi gimana? Dipending dulu. Cari yang pendek-pendek dulu lah. Iya. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri ditinggal wafat suaminya? Masih dia meratapi atau menangis setiap selesai berdoa, selesai sholat ya. Dia cinta dan rindu sama suaminya. Wajar-wajar saja, itu bukan meratap. Baru ditinggal kan sedih, menangis itu wajar. Biasanya istri itu, wah suaminya meninggal masih nangis. Makanya masa idahnya 4 bulan 10 hari. Tapi begitu istri yang mati, suami nangis gak? Hah? Berapa lama nangisnya? Begitu suami yang mati, istri kan nangis terus tuh. Makanya masa berkabungnya 4 bulan 10 hari, nggak boleh langsung nikah lagi. Kalau suami gimana? Nangisnya mungkin ya sorenya udah nikah lagi kan? Boleh gak sih? Ya boleh. Ya subhanallah. Namanya sedih, sedih boleh Bu. Yang tidak boleh itu meratap. Meratap itu berteriak histeris, meraung-raung, teriak-teriak. Ya, itu yang nggak boleh. Menjerit-jerit. Karena dia menunjukkan ekspresi bagaimana kesedihannya. Itu nggak boleh, itu meratap, hukumnya dosa besar. Tapi sekedar meneteskan air mata, dia menangis dengan suara yang rendah, ya. Ya itu nggak masalah, sebagai ekspresi karena rindu, cinta dan sayang. Sama seperti kita anak nih, yang meninggal siapa? Orang tua kita. Saya nih ditinggal mati sama ibu saya sudah 2018 ya. Berapa tahun sekarang? 5 tahun kan? Udah 5 tahun saya ditinggal mati oleh ibu saya. Saya masih suka nangis juga. Apakah meratap? Tidak. Kadang-kadang sendirian, tes. Kenapa? Rindu, sayang, cinta. Karena kedekatan anak dan orang tua. Ya, kita puluhan tahun kan hidup bersama, tiba-tiba hilang. Wajar-wajar saja. Udah 5 tahun masih nangis. Kata orang lain, Pak Ustaz cemen. Bukan cemen, antumnya yang tidak dekat sama orang tua, saya katakan. Saya pernah ceramah Bapak Ibu di tempat lain tentang durhaka sama orang tua. Saya cerita, akhirnya saya nggak kuat, saya nangis juga di situ. Karena saya bercerita tentang bagaimana orang tua, jasanya, pengorbanan segala macam. Kita tahan, keluar juga tetes air mata. Rupanya ada yang nonton di YouTube dan melaporkan kepada saya, suaminya, kata istri saya, Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz nangis, kata istri saya, Pak Ustadz gitu aja kok nangis. Kata saya, ya wajarlah kan rindu. Berarti mungkin istri antum nih, mungkin dia tidak dekat sama orang tuanya. Anak yang nggak dekat sama orang tua, dia nggak akan ingat-ingat orang tua lagi. Ketika hidup saja nggak ingat, apalagi ketika mati. Jadi ada orang yang merasa aneh kalau kita tuh nangis karena mengenang ingat sama orang tua. Kenapa aneh? Karena dia nggak dekat sama orang tuanya. Bahkan ketika orang tua masih hidup pun, mudah-mudahan mati. Didoakan supaya cepat mati. Ini nggak dekat. Jadi dia merasa aneh kalau melihat orang lain kok masih nangis juga, masih sedih juga dengan terkenang sama orang tuanya. Karena dekat, antum nggak dekat sih. Coba kalau antum dekat sama orang tua, itu beda rasanya ya. Jadi saya nggak kaget di sini. Istri dikatakan pertanyaannya masih nangis.
Ya, karena ditinggal mati oleh suaminya. Karena dekat. Tapi ada juga istri-istri yang nggak dekat sama suami. Kapan suaminya mati nih? Ketika suaminya mati, senang banget istri. Alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pujian-pujian banyak dia ucapkan. Alhamdulillah mati juga suami saya. Kenapa? Saya bisa dapat hartanya, saya bisa nikah lagi sama yang lain. Kagak ada nangis-nangis, enggak ada. Karena emang enggak cinta gimana? Betul kan? Ada yang begitu. Nah, di sini jadi wajar-wajar saja ya. Tapi yang jelas tidak boleh meratap. Adakah dalilnya orang yang sudah wafat dikirimkan dibacakan Al-Fatihah supaya terhindar dari siksa kubur? Enggak ada. Mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati, tolonglah sampaikan kepada saya. Pernahkah Rasul dan para sahabat seperti itu? Para tabi'in? Adakah seperti itu? Dari mana? Oh, mungkin ada pendapat ulama ini, ada ustadz ini. Oke lah, itu kan pendapat mereka. Contohnya ada? Yang kita ikuti siapa? Contoh, dalil, keterangan, praktek yang paling utama siapa? Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya. Ada nggak mereka mau mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan Al-Quran? Kenapa Al-Fatihah nggak Al-Baqarah? Al-Baqarah, coba baca deh. Panjang banget kapan selesainya. Ya, maka ini memang saya lihat ada kaum muslimin yang punya pemahaman seperti itu. Kata mereka, kirimkan Al-Fatihah supaya nanti orang itu bisa terhindar dari siksa kubur. Itu kan pemahaman mereka. Tapi karena memang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan dan contoh ya dari Rasulullah dan para sahabat. Bu, bapak, istri Nabi ada yang meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Anak Nabi ada yang meninggal dunia. Ya, berapa anak Nabi meninggal dunia sebelum Nabi meninggal? Begitu juga para sahabat, ribuan sahabat meninggal dunia. Tapi nggak ada satupun yang mengirimkan surah Al-Fatihah. Kenapa tiba-tiba di zaman sekarang ada? Yang ada tuh mengirimkan doa, itu benar. Ya Allah, maafkan dia, ampuni dia, ya lapangan kuburnya, ya, itu benar. Tapi kalau mengirimkan ini kan butuh dalil, sampai tidaknya, boleh tidaknya, ada nggak contoh tuntunannya. Agama ini bukan bikinan kita. Agama ini berasal dari Allah. Kalau agama Islam berasal dari kreativitas kita, bikinan kita, rusak agama ini. Nanti sama seperti agama-agama yang lain. Yang mereka itu adalah agama hasil bikinan mereka sendiri, hasil budaya, hasil adat istiadat, hasil kebiasaan, hasil tradisi masyarakat setempat. Kalau kita enggak, Islam itu berasal dari Allah. Jangan campur baur dengan keinginan manusia. Ya, baik. Cari yang pendek dulu deh. Ustadz, sebelum zuhur biasanya saya tidur terlebih dahulu, tapi kadang tidak sempat tidur dan akhirnya salat zuhur saya sambil ngantuk. Bolehkah Ustadz tidur lebih dahulu walaupun sudah saatnya sholat? Sudah saatnya sholat berarti udah masuk dong. Atau mungkin tinggal 2 menit lagi, 3 menit lagi, jadi ditahanlah. Antum berwudu, dengan wudu itu kan insya Allah ya bisa hilang rasa ngantuk itu. Tapi kalau memang andai kata sakit itu beda. Kita sakit dan memang tidak bisa untuk sholat, bisa dipending. Mungkin jam 12 itu zuhur, jam setengah satunya, mungkin jam satunya, mungkin setengah duanya. Ada uzur syar'i. Kita pending karena sakit ya. Dan pengaruh obat itu menjadikan kita susah melek. Obat itu menjadikan kita dikasih obat tidur mungkin sama dokter ya, kasih obat tidur jadi aduh susah, ntar gimana nih bacanya Al-Baqarah pindah ke Ali Imran, salah-salah bacanya karena pengaruh obat itu sangat kuat sekali. Ya sudah, dipending dulu nggak apa-apa meskipun sudah mendekati saat masuk sholat ya. Tapi kalau cuma ngantuk-ngantuk yang bisa biasa-biasa saja ya, maka kita cobalah bertahan karena masalahnya sudah saatnya sholat. Ini kalimatnya kan begitu. Kalau masih 1 jam lagi kan bisa, 1,5 jam lagi bisa. Tapi kalau sudah saatnya sholat, sudah saatnya sholat ya jangan. Ya, apalagi laki-laki kan, mereka sholatnya di masjid bukan di rumah. Lalu bagaimana? Berjamaahnya kan bukan di rumah, berjamaahnya di masjid.
Jadi jangan dikerjakan demikian ya. Kalau memang sudah saatnya masuk sholat, ya kita segera berwudu, hilangkan rasa ngantuk itu, segera kita sholat. Dan kalau sudah betul-betul nggak kuat, jangan panjang-panjang. Misalnya zuhur 4 rakaat, mungkin ibu-ibu di rumah nih, biasanya kan tidur sebelum zuhur. Zuhur 4 rakaat, selesai Al-Fatihah, jangan baca Al-Baqarah, udah tahu ngantuk. Selesai Al-Fatihah ya baca yang pendek-pendek, Inna a'toinakal kautsar. Nanti rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jangan rakaat kedua setelah Al-Fatihah Ali Imran, katanya ngantuk. Ya Bu ya. Karena memang ibu-ibu kan udah terbiasa panjang-panjang bacaannya Pak, beda sama kita ya. Biasa dia An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am ya, Masya Allah, Al-A'raf, At-Taubah. Apakah jika doa dibaca di saat sujud boleh bahasa Indonesia? Ini seringkali ditanyain ya. Bahasa Indonesia itu dalam hati saja ketika sedang sholat ya, dibaca pada waktu sujud. Adapun bahasa Arab boleh kita lafazkan ya. Kita kalau lihat HP rasanya belum puas kalau tidak lihat YouTube. Gitu ya. Belum puas rasanya kalau belum lihat YouTube ketika pegang HP. Otomatis banyak macam yang kita lihat. Kalau cuma sekedar lihat, tidak komen apapun, dan tidak pula lihat yang tidak pantas atau jorok, berdosakah saya Ustaz? Di YouTube itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tergantung kita. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung pada niat. Saya tidak mengharamkan mutlak kok. Di YouTube ada kajian-kajian sunnah banyak ustaz-ustaz kita kan. Ceramah-ceramah mereka banyak. Kita bisa cari. Ya, kita bisa dapatkan banyak manfaat, tambah iman, tambah ilmu, tambah semangat amal. Karena ceramah-ceramah ustaz kita banyak di situ. Kalau memang tujuannya itu, ya nggak masalah. Tapi kalau tujuannya yang lain-lain, ya itu jadi masalah. Nah, terkadang tujuannya itu pengen cari ceramah-ceramah, tapi kelihatan juga kan yang lain. Akhirnya apa? Penasaran. Wah, kebuka nih aurat pahanya kelihatan. Balik deh. Kelihatan. Habis itu balik lagi ceramah. Habis ceramah udah kita mau keluar nih, kelihatan lagi yang lain, paha lagi. Ada paha ayam, ada paha apa. Nah, itu yang berbahaya tuh, fitnah itu. Untuk bisa menolak itu perlu ada kekuatan iman ya. Karena setan membisikkan, hawa nafsu juga mendorong, ayo lihat, kapan lagi? Entar juga sholat zuhur tuh ketiban tuh dosanya. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi sebetulnya tujuan kita baik, tapi dialihkan kepada yang tidak baik ya. Bagaimana mengembalikan barang atau uang yang pernah kita ambil sedangkan orang tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak pernah bertemu lagi? Cari informasi sebanyak-banyaknya di mana dia tinggal. Ya, mungkin dia sudah mati, ada ahli warisnya. Ahli warisnya kita kasih duitnya. Ini uang-uang dia, barang-barang dia. Kalau nggak ketemu dia, ahli waris pun tidak ada, nggak betul-betul nggak ada, ya sudah. Berarti kita infakkan uang itu kepada fakir miskin dengan harapan nanti pahalanya akan didapatkan oleh orang yang punya duit tadi. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW setiap hari melakukan taubat 70 kali dengan istighfar atau dengan salat taubat. Bagaimana itu Ustaz? Ustazah bahkan disebutnya. Masya Allah. Syukran wa jazakallah khair Ustazah. Emang Ustazah? Itu yang salah TV-nya tuh. Di TV itu coba antum lihat ya. Ada pada bapak antum coba lihat. Mungkin anak kelihatan seperti perempuan kan di situ tuh. Kelihatan enggak? Seperti akhwat? Enggak. Oh, bukan. Kalau memang TV-nya yang salah barangkali, ibu-ibu lihatnya kayak akhwat, dia cantik banget tuh. Rupanya Bung enggak ya, cuman salah tulis kali ini. Masya Allah. Masa disebut ustazah? Musibah. Iya betul, di hadis disebutkan ya, Rasulullah itu bertobat 70 kali, bahkan disebutkan juga 100 kali dalam sehari. Itu levelnya Rasul kan. Udah diampuni semua dosanya, yang lalu maupun yang akan datang, masih taubat juga 70 kali sampai 100 kali. Nah, kita belum jelas, berarti harus lebih banyak bertaubatnya.
Kemudian bagaimana cara menghentikan dosa kecil yang pernah dilakukan dan dicontoh oleh orang lain, sementara kita tidak tahu kalau perbuatan dosa itu dicontoh oleh orang lain. Ya, kita melakukan dosa kecil dicontoh sama orang lain, dicontoh lagi, akhirnya karena kita yang mempelopori, kita mengawali contoh dosa kecil itu. Ini dosa kecil loh, bukan dosa besar. Akhirnya dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Karena kita mempelopori, memulai dosa kecil kemudian dicontoh sama orang lain. Di sini disebutkan bahwa kita nggak tahu kalau perbuatan dosa itu dicontoh oleh orang lain. Ya, kita nggak tahu. Nah begitulah, kita tetap bertobat kepada Allah. Bisa jadi contoh dosa kita ini diikuti sama orang lain dan kita tahu. Gara-gara kita, akhirnya orang lain pun mencontoh dosa kita. Kita tahu. Tapi bisa juga suatu saat kita melakukan dosa, kita nggak tahu kalau dosa kita itu diikuti sama orang lain, dicontoh. Kita nggak tahu posisinya. Nah, terlepas tahu atau tidak tahu, tetap kita bertaubat. Itu intinya. Ya, kita khawatir jangan sampai nanti diikuti sama orang lain. Jangan sampai kan, mungkin kita tahu, mungkin juga nggak tahu. Nah, intinya sudahlah, mau tahu nggak tahu, tetap saja kita bertaubat. Dan jangan kita merasa pede banget bahwa dosa ini sekedar saya saja yang melakukan dan tidak akan dicontoh sama orang lain. Siapa bilang? Bisa jadi dicontoh dalam kondisi kita nggak tahu. Bisa jadi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau kita tahu kan kita bisa mungkin kita dakwahi dia, kamu jangan ikut saya dong. Saya udah berdosa, kamu ikut dosa juga. Jangan dong, saya udah bertobat nih. Nah, gitu. Kalau kita tahu kan kita bisa menyampaikan. Yang kita khawatirkan ini adalah kalau kita melakukan dosa itu diikuti sama orang lain dan kita nggak tahu siapa orang yang sudah mengikutinya. Mungkin tetangga sebelah rumah kita, mungkin teman kita di masjid, mungkin teman kita di pengajian, mungkin teman kita di kantor. Ya, kita nggak tahu siapa yang telah mengikuti dan dia termotivasi, terbangkitkan semangat untuk melakukan dosa itu dengan sebab karena dia melihat kita melakukan, mengawali, akhirnya dia ngikut. Nah, itu jadi masalah kan. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ustaz, kenapa ada orang yang ditutupi aibnya, tetapi ada pula dia melakukan dosa, Allah langsung membuka aib orang tersebut? Ada orang yang ditutupi aibnya, tetapi ada pula dia melakukan dosa, Allah langsung membuka aib orang tersebut. Kenapa Allah cepat membuka aib manusia di dunia? Ada pula kenapa Allah menutup aib tersebut sampai enggak dibuka di dunia? Iya, karena itu perbuatan zalim. Membuka aib diri sendiri atau membuka aib orang lain, itu perbuatan zalim. Orang nggak tahu siapa dia, jadi tahu semua orang gara-gara kita menceritakan dia tuh dulunya sebelum jadi ustadz, dulunya dia manusia. Sebelum jadi ustadz, dulunya dia begini, mantan ini, ya dibongkar aib ustadznya. Ini contoh saja. Kadang-kadang contoh teman kita lah, bapak kita, ibu kita, siapa, suami atau siapa saja. Itu kan nggak boleh membuka aib. Para sahabat Rasul itu dulunya mantan apa? Mantan kafir. Tapi kan begitu masuk Islam, hebat. Siapa nggak kenal Umar bin Khattab? Siapa nggak kenal mantan sahabat-sahabat yang lain? Dan mereka menjadikan minuman air putih itu air putih bagi kita saat ini kan rutinitas kita minum air putih. Bagi mereka pagi, siang, sore, malam minumnya khamr. Di rumah-rumah para sahabat itu dulu di Madinah, gentong-gentong itu isinya khamr semua. Minuman yang bisa memabukkan. Mantan peminum khamr. Mungkin juga dosa-dosa yang lain. Mantan pelaku kesyirikan, menyembah berhala. Ya kan? Tapi kan setelah masuk Islam, dahsyat iman mereka, dahsyat perjuangan dan pengorbanannya. Ya sudahlah, jangan kita bongkar aib orang lain yang saat ini mungkin sudah baik. Ya, itu kan semua masa lalu. Yang penting dia sudah berubah dan berusaha memperbaiki dirinya. Jadi kenapa Allah membuka aib manusia di dunia? Karena itu perbuatan zalim, dan Allah akan balas perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum dia mati.
Dosa-dosa yang lain mungkin nanti di akhirat bisa sekalian, atau mungkin di dunia. Tapi yang 3 dosa ini enggak nunggu sampai di alam kubur, tidak menunggu sampai siksa kubur. 3 dosanya akan segera dibalas di dunia, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada 3 dosa. Apa itu? Pertama, zalim. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. 3 dosa ini akan disegerakan balasannya di dunia. Zalim, manusia zalim kepada Allah. Zalim, manusia zalim kepada Rasulullah. Zalim, manusia zalim kepada sesama manusia yang lain selain Rasulullah. Itu ya. Jadi Allah akan membongkar aibnya. Ketika dia bongkar aib orang lain, Allah pun akan bongkar aibnya. Kan itu perbuatan zalim. Di dunia Allah bongkar. Nanti ada waktunya, saat ini dia bongkar orang lain aibnya, nanti Allah pun akan bongkar juga aibnya. Mungkin pada saat itu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia akan merasakan itu selama dia belum bertaubat. Dan beda kalau sudah bertaubat, dia minta maaf, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun, istighfar segala macam, dia pun minta maaf sama orang yang pernah dia zalimi. Itu baru selesai. Tapi selama dia tidak bertaubat, Allah pun akan bongkar aibnya. Cepat ataupun lambat pasti akan terjadi. Seperti itu ya. Jadi karena pertanyaannya kenapa? Karena itu perbuatan zalim yang tidak Allah sukai. Dan ada juga orang-orang yang melakukan dosa atau aib tapi Allah nggak buka di dunia. Kenapa? Karena aibnya tidak berkaitan dengan dia sama orang lain, tapi aibnya sendiri. Dan dia sudah bertaubat, sudah beristighfar. Allah tutup di dunia karena sudah bertaubat. Aib-aib yang berkaitan dengan dirinya sendiri, nggak ada hubungan dengan dosa dia kepada orang lain. Kalau sudah dosa sama orang lain berkaitan dengan aib tadi, dia bongkar aib orang lain, dia bongkar, dia gibah segala macam, tunggu saatnya Allah akan balas di dunia ya. Tapi kalau aibnya berkaitan dengan dirinya sendiri, mungkin dia nggak sholat, mungkin dia dosa ini yang tidak berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau dia bertaubat, istighfar, minta ampun sama Allah, Allah tutup aibnya di dunia. Dan nanti di akhirat ketika dihisab pun, ditanya tentang dosa-dosanya, Allah pun akan tutup aib-aibnya. Allah pertanyakan dia ketika proses dihisabnya amal, tapi diberikan tirai, ada hijab, sehingga orang yang berkumpul di padang mahsyar yang begitu banyak miliaran orang tidak bisa mendengar pertanyaan yang Allah sampaikan kepada hamba tersebut. Kamu pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb. Kamu pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb. Engkau pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb. Allah tanyakan dosa-dosanya, tapi enggak didengar oleh makhluk yang ada di situ. Dikasih hijab, Allah tutup aibnya. Karena di dunia pun dia menutup aibnya sendiri. Dia tutup aibnya, dia enggak ceritakan ke orang lain. Dan dia sudah bertaubat juga. Maka di akhirat Allah tutup juga aibnya, jangan sampai terdengar sama orang lain, kan dia malu. Setelah Allah tanyakan, kemudian Allah ampuni hamba tersebut begitu saja. Kenapa Allah ampuni? Padahal dosa-dosa disebutkan, dosa ini, dan hamba itu sudah berasa, waduh habis nih, masuk neraka. Tapi kemudian Allah ampuni begitu saja. Ditanya tapi diampuni setelah itu di akhir-akhirnya. Kenapa? Karena Allah tahu dia sudah bertaubat selama di dunianya. Jadi perbuatan dosa itu Bapak Ibu, saya dan Anda melakukan dosa, dicatat. Catatan itu masih ada sampai ke akhirat nanti. Tetapi catatan itu tinggal tergantung kepada kita sudah bertobat belum selama di dunia. Kalau sudah bertobat, catatan dosa-dosa itu sekedar ditanya, tapi tidak diberikan hukuman. Tapi catatan dosa-dosa itu yang kita lakukan selama di dunia, tetapi tidak diiringi dengan taubat, nggak ada taubat di situ. Catatan masih ada, taubat nggak ada. Nah ini jadi masalah nanti di akhirat. Dibongkar catatannya, ditanya, dan bisa jadi tidak bisa lepas dari hukuman. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, sering kita ini bertaubat tapi kita merasa taubat kita tidak diterima. Bagaimana kita meyakini bahwa taubat kita diterima? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebaiknya kita merasa jangan-jangan taubat saya nggak diterima, padahal bisa jadi diterima oleh Allah. Tapi kita merasa jangan-jangan nggak diterima,
Jangan-jangan gak diterima, ada rasa khawatir. Nah, hal seperti ini yang menjadikan kita semakin termotivasi untuk kembali bertaubat. Jangan pede, kalau taubat saya sih pasti diterima, kan levelnya saya beda sama orang lain. Saya kan levelnya menengah ke atas, iman, ilmu, amal udah menengah ke atas. Luber, amal saya luber, overload. Masya Allah, ngaca nggak sih? Nggak punya kaca di rumah. Jadi merasa taubat sudah diterima itu namanya ujub, sombong. Meskipun bisa jadi Allah sudah terima, bisa jadi kan kita betul-betul taubat dengan taubat nasuha, Allah terima, tapi kan kita nggak tahu. Siapa yang menginformasikan kalau kita diterima taubatnya? Kalau nggak tahu, akhirnya kita harus selalu sampai mati merasa saya takutnya saya belum diterima taubat saya, kayaknya saya belum diterima taubat saya. Harusnya begitu, supaya kita semakin takut kepada Allah dan semakin memperbaharui taubat, dan tidak ada lagi nanti ujub dan sombong gitu loh, ya. Jadi jangan merasa pede, jangan pernah sama sekali merasa pede bahwa taubat saya pasti diterima. Kalau taubat yang pasti diterima itu cuma dua, Rasulullah dan para sahabat. Hanya mereka yang sudah jelas pasti taubatnya diterima. Tapi kalau yang lain-lain seperti kita ini, siapapun nggak ketahuan. Kenapa? Nggak ada wahyu yang turun menjelaskan bahwa Anda diterima taubatnya. Nggak ada. Bagaimana kita pede banget, sombong sekali. Akhirnya kita merasa taubat sudah diterima, akhirnya kita malas-malesan dalam beribadah, nggak mau lagi bertaubat lagi. Nah, yang sudah jelas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa menginformasikan kepada saya bahwa Rasulullah dan para sahabat sudah diterima taubatnya? Di mana surat dan ayatnya? Saya kasih bocoran ya. Surat dan ayat itu ada dalam Al-Quran. Di mana? Siapa yang tahu? At-Taubah ayat 100. Bukan. Tidak ada keterangan di surah At-Taubah ayat 100 bahwa itu menjadi sebab diterimanya taubat. Dikatakan itu Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, sahabat itu, ya. Allah ridho bukan taubat. Allah ridho kepada sahabat, sahabat ridho sama Allah. Tapi ada kalimat jelas-jelas bahwa Allah menerima taubatnya Rasulullah dan para sahabat. Ada ayatnya. Iya, barakallahu fiik. Di surat apa itu? Ayat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzi. Betul, itu ayatnya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ayat surat At-Taubah benar, ayat berapa? 117. At-Taubah 117. Bisa benar bunyi ayatnya, benar suratnya, cuma nomor ayatnya saja belum benar. Saya berikan ini, lemon water. Alhamdulillah. Gitu dong ya. At-Taubah 117. Bahwa disebutkan Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor yang mereka telah mengikuti Rasulullah dalam masa-masa yang sulit, ya, diintimidasi, diteror, mau dibunuh, mau disiksa, tetap saja mereka mengikuti. Akibatnya apa? Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat yang muhajirin dan ansor. Nah, itu kan jelas Allah menerima taubat, selesai sudah. Diterima taubatnya, berarti mereka diampuni dosanya. Tapi nggak sombong tuh para sahabat. Pede banget kan, surga udah jelas. Diterima taubatnya, turun wahyu loh. Kita nggak jelas, wahyu kagak ada. Ada sih wahyu teman sebelah rumah kita, namanya wahyu. Bukan wahyu dari Allah. Ya begitu ya. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa kita ini sudah diterima taubatnya. Hendaknya kita selalu merasa taubat belum diterima. Meskipun bisa jadi mudah-mudahan taubat kita itu sebetulnya sudah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila melakukan dosa besar dahulu lalu bertaubat,
Pertanyaannya, apakah dosa yang dilakukan dapat siksa? Dan Allah apakah dosa yang dilakukan dapat siksa dari Allah atau sudah terbebaskan? Ya, sama saja intinya. Dosa besar apapun, dosa besar yang paling besar apa? Dosa syirik. Nggak ada yang bisa mengalahkan dosa syirik. Itu pun diampuni. Apalagi dosa-dosa di bawah syirik. Ya, intinya tobatnya dengan tobat nasuha. Selesai semuanya. Makanya saya katakan tadi ada 8 syarat disebut dengan taubat nasuha. Kemudian apabila suami tidak pernah menafkahi zahir, menafkahi secara lahiriah, atau tidak pernah memberikan gajinya tiap bulan, dikarenakan istri juga memiliki gaji. Jadi suami nggak ngasih gaji ke istrinya karena istri juga punya gaji. Apakah hal ini termasuk menzolimi istrinya? Saya pernah dengar bahkan suaminya itu berhutang kepada istrinya. Ya, terlepas istrinya kerja atau tidak kerja, tetap suami wajib memberikan nafkah. Gajinya istri untuk istri. Dia tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada suami dan anak-anak. Untuk pribadi istri, full. Tapi gajinya suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Itu kewajiban. Karena kewajiban memberikan nafkah itu bukan istri. Istri wajibnya di rumah, mengurus rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Itu kewajiban dia. Kewajiban mencari nafkah itu nomor 1 suami. Istri boleh bekerja kalau memang suami tidak bisa mencukupi nafkahnya. Ya, terpaksa bekerja dengan izin suami, ya. Tapi kalau seandainya suami bekerja, istri bekerja, sama-sama dapat gaji, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah berupa rumah, adanya pakaian, adanya makanan, adanya SPP, transport, segala macam yang dibutuhkan. Jangan sampai seorang suami tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarganya gara-gara dia merasa kamu kan sudah punya gaji, bahkan gaji kamu tuh lebih besar dibandingkan saya. Sudahlah, saya nggak perlu kasih lagi kamu. Jadi gaji kamu aja untuk pakai untuk rumah. Terus gajinya si suami buat apa? Gaji saya ini buat yang istri yang berikutnya. Pinter banget. Gaji dia tidak diberikan kepada istri yang pertama, gara-gara istri pertama sudah kerja. Jadi kamu buat apa gajinya? Buat istri berikutnya. Nggak boleh, dosa itu, zalim. Ya, jadi itulah bedanya laki-laki dengan perempuan, Bu. Makanya ibu jangan merasa kok nggak adil ya warisan, harta waris laki-laki 2, perempuan 1. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Perempuan 1 dapat warisan betul-betul buat dia pribadi. Tapi laki-laki dapat warisan 2 kali dibandingkan perempuan, bukan hanya untuk dia pribadi. Si laki-laki ini punya kewajiban memberikan nafkah untuk orang tuanya, memberikan nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya, menolong adiknya, menolong kakaknya. Wah, banyak sekali yang mesti dia bantu. Berbeda dengan istri dapat warisan makan sendiri, sudah. Nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah gitu loh, nafkah kepada suami dan anak-anak, ya. Ustaz, kalau kita punya teman berbuat dosa pacaran, lalu kita sebagai teman apa berhak untuk mengingatkannya, lalu bagaimana cara memberitahunya? Ya, kasih tahu dong. Teman pacaran, kalau pacarannya setelah menikah nggak usah diganggu. Kalau pacarannya setelah menikah, ya itu pacaran yang luar biasa. Betapa nikmatnya pacaran setelah menikah. Nggak usah diganggu. Kamu pacaran ya? Kan udah nikah. Berarti jangan diganggu. Emang desah sebagai suami istri. Tapi kalau pacarannya artinya belum menikah, itu tentunya dosa dan kita harus menasihati dan mendakwahi teman tersebut, ya. Karena perbuatan itu dosa besar. Karena banyak sekali fitnah di situ. Mata memandang, tangan bermain, hati juga mengangan-angankan, dan bisa jadi berzina nanti. Dikhawatirkan. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Ya.
Maka nasihati, dakwahi, kasih tahu, berikan artikelnya, mungkin tentang bagaimana hukum zina. Zina itu ada 7, dan zina itu dosa besar. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan zina kemaluan. Ada 7 semuanya. Mungkin ketika pacaran ini nggak ada zina kemaluan, tapi cuma mata mungkin, ya kan? Mungkin lisan, mungkin telinga, mungkin tangan, mungkin hati, mungkin kaki. Zina kemaluannya nggak ada, tapi tetap saja berdosa. Dan lama-lama mungkin dikhawatirkan akhirnya jatuhlah kepada zina kemaluan. Nasihati dan dakwahi, berikan artikel, berikan videonya barangkali, dan langsung sampaikan dengan lisan, atau ajak dia ya untuk lebih mendekat kepada agama. Tumbuhkan rasa takut dia kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, biasanya dia akan lebih mudah untuk menjauhi dosa. Apakah dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah? Iya, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia matinya dalam kondisi tetap melakukan dosa syirik dan tidak bertaubat. Tapi selama masih hidup, dosa syirik, dia bertaubat, diampuni. Tapi kalau sampai mati, dosanya bukan dosa sembarangan nih, dosa syirik, dosa yang paling besar. Sampai mati dia tidak bertaubat dari dosa syirik, maka tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Dia pun terhitung sebagai orang kafir dan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat, mendapatkan siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi kita perhatikan ya, kapan dosa syirik itu nggak diampuni? Kalau dia sampai mati tidak bertaubat. Tapi kalau dia masih hidup, maka dosa apapun akan diampuni kesalahannya. Ya, masih ada beberapa ini. Saya pilih ya. Jam 11 sudah ya. Iya, udah habis waktunya nih. Ibu-ibu yang udah nggak kuat untuk bertahan karena mereka ingin pulang untuk menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, mantap. Kalau laki-laki ikhwan di sini mampu bertahan, ya udah terusin Pak Ustaz, tapi zuhur pun nggak masalah. Karena kita nggak punya aktivitas yang lain. Kalau ibu-ibu ini susah, karena ada 3 surat lagi yang belum dikhatamkan: Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya sudahlah kalau begitu. Saya sami'na wa ata'na aja. Sampai di sini barangkali ya. Mohon maaf ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, kurang lebih ada 5 lagi. InsyaAllah kita ketemu lagi di bulan depan. InsyaAllah sehat semua, sehat walafiat. Marilah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan semoga Allah menerima taubat kita. Ini persiapan yang paling luar biasa. Kenapa? Orang yang masih hidup dan taubat diterima oleh Allah, maka dia pun dosanya diampuni dan tidak punya dosa bahkan. Dan kalaupun mati, kapan pun dia mati, selama taubatnya sudah diterima, ya berarti nggak punya dosa. Kapan pun dia mati, maka matinya husnul khatimah dan dia akan terhindar dari siksa kubur. Demikian, wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sampaikan dulu nasihat dan materinya. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Untuk informasi kajian pekan depan, insyaallah hari Sabtu tanggal 26 oleh Ustaz Wahid Rahman dengan tema bahaya penyakit hati. Itu saja dari kami. Mohon maaf dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.